Hai semua, di video kali ini kita akan belajar tentang root params di dalam Vue router. Nah, jadi kenapa kita butuh Vue params di sini di Vue.js-nya? Contohnya mungkin seperti ini. Kalau di Tokopedia sendiri, contohnya mungkin di sini kita berpindah di kategori-kategorinya yang ada di atas sini. Contoh di Lenovo, laptop Lenovo. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian atasnya itu setelah /find yang berubah itu cuman bagian yang ininya saja pada saat kita berpindah halaman. Di sini /laptop Lenovo. Kalau kita berpindah di halaman lain lagi, di sini ini /me 12c. Dan kalau kita berpindah lagi di keyboard mechanical, nah di sini yang berubah cuman setelah /find-nya, yaitu nilainya. Nah, bayangkan jika ada 100 kategori. Nah, maka kita harus buat satu rutenya. Nah, di sini kegunaan root param ini kita akan buat satu rute di mana dia akan mengambil nilai dari sini. Dari yang sini saja setelah /find. Kalau contohnya di sini untuk berpindah dari satu kategori ke kategori lainnya tanpa harus kita buat 100 rute untuk setiap kategorinya. Oke, kita langsung praktek. Nah, pertama-tama mungkin jalankan saja dulu untuk npm run dev-nya untuk menjalankan servernya. Selanjutnya kita coba atur rutenya di index.js. Kita buat root paramsnya di bagian sini ya. Kita buat setelah pet kategorinya. Kita buat pet baru dengan URL /kategori, kemudian parameternya kita sebut saja nama parameternya name. Kemudian name, namanya di sini mungkin saya buat saja namanya kategori name untuk name dari kategorinya atau name dari rutenya. Dan kita akan arahkan ke komponennya. Kita buat komponen di view-nya. Kita buat saja namanya detail kategori.vue. Enter. Nah, detail kategorinya ini kita akan coba buat simple ya, template simple dulu. Template kita buat saja dulu di sini h1 detail kategori. Nah, selanjutnya masuk lagi ke index, kita import komponen yang sudah kita buat di index di rutenya. Import detail kategori from, kita arahkan ke view /detail kategori.vue seperti ini. Kemudian kita daftarkan komponennya ini ke rute yang sudah kita buat. Komponen /2 detail kategori. Selanjutnya kita akan coba buat di kategori view-nya, yaitu list dari kategorinya. Kita buat saja 3 list kategori menggunakan komponen dari Vuetify. Kita langsung buat list. Kita buat list, kemudian list itemnya list item. Di sini kita masukkan nama dari listnya. Contoh di sini politik, IT, dan juga budaya contohnya. Nah, kemudian kita atur rutenya di sini yang to. Nah, sini kita bisa gunakan parameternya, bisa menggunakan rute biasa yang pakai URL-nya yaitu / kemudian kategori kemudian / nilai dari parameternya. Contoh nama di sini atau politik. Ini kalau kita ingin panggil berdasarkan URL-nya. Tapi kalau kita ingin panggil berdasarkan root name-nya, kita buat kurung kurawal di sini.
Kemudian kasih name-nya apa? Kita cek dulu tadi name-nya kita buat apa. Kategori name. Kategori name. Dan ini harus berbentuk string. Kemudian params. Nilai dari parameter name-nya apa yang ada di sini setelah slash kategori. Params titik 2, kita kurung kurawal. Paramnya namanya name, kemudian titik 2. Di sini kita masuk saja string namanya politik. Begini. Dan kita buat juga di rute lainnya. Di rute bawahnya. Sini kita lempar nilainya IT. Nah, selanjutnya yang ini juga. Name namanya budaya. Parameter yang kita lempar. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke detail kategorinya untuk menerima nilai dari paramnya yang ini. Masuk ke detail kategori. Di sini kita bisa ambil nilainya. Caranya kurung kurawal double $root. Kita ambil rutenya. Kemudian ambil params. Nah, nama paramsnya tadi apa? Nama paramsnya name. Nanti detailnya kategorinya ini itu akan menampilkan detail kategori, kemudian nama dari kategorinya berdasarkan parameter yang kita lempar tadi. Kita coba di web browser. Masuk ke kategori. Nah, sini sudah ada 3 list, politik, IT, dan juga budaya. Kita cek ke politik. Nah, dia akan masuk ke slash politik dengan nilainya detail kategori politik. Kalau kita masuk lagi ke IT, nah sini URL-nya slash IT dengan detail kategori IT. Dan yang ini juga budaya. Dia masuk ke slash budaya dengan detail kategori budaya. Nah, sini kita bisa buat juga tombol untuk kembali ke menu kategorinya. Kita coba buat tombolnya. Kita gunakan cara lain, tidak menggunakan list, tapi kita coba buat yang namanya fungsi menggunakan rute push untuk berpindah halamannya. Sini VBTN. Kita buat button dengan tombol klik yang akan nge-trigger fungsi. Kita sebut saja namanya back kategori. Sini kita buat namanya kembali untuk tombol kembalinya. Dan kita kasih juga kelas my3, kasih margin atas dan bawah. Kemudian atur scriptnya, script setup. Nah, kita akan buat fungsinya. Di sini kita import dulu fungsi use router from vui router, dan kita simpan fungsinya atau kita tampung fungsinya ke dalam variable router, yaitu use router dalam kurung tutup kurung. Kita buat fungsi sesuai dengan apa fungsi yang kita buat di sini namanya, yaitu back kategori. Kita buat arrow function. Oh, di sini salah, sorry. Sini sama dengan, kemudian arrow. Dan kita buat router titik push. Kita bawa dia kemana nih ketunya? Yaitu kita arahkan ke rute name, yaitu kategori. Seperti ini. Kita coba cek lagi. Reload. Kita masuk ke IT, kemudian klik kembali. Kembali ke halaman kategorinya. Politik. Kembali ke halaman kategori. Kembali lagi ke halaman kategorinya. Ya, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang root params dan juga penggunaan dari router push. Di video berikutnya kita akan belajar tentang external link di dalam view router.
Like videonya kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak. Share ke teman-teman kalian jika video ini bisa membantu teman-teman kalian juga. See you next video. Have a nice day. Bye.